Yo yo yo, welcome back to Cuan Airdrop Channel guys. Jadi kita akan bahas kali ini retro ya, karena ada beberapa teman-teman kita yang request tentang bank garapan retro yang masih bisa dijalankan dan worth it ya gitu. Nah, jadi untuk tutorialnya kita mungkin akan sarankan di sini tiga saja dulu ya, dan tentunya banyak sebenarnya ya saran-saran dari kita. Cuman ya itu tergantung daripada modal teman-teman. Jadi silakan silakan diatur di manajemen, bagaimana kalian mengatur agar modal kalian yang mungkin tipis ataupun mungkin dikit ya, tidak bisa untuk ikutan semuanya ya, kalian pilih saja mana yang memang menurut kalian bagus ya. Jadi kalian harus riset pribadi juga gitu. Nah, di sini kita sebenarnya akan ngasih ya, untuk requestnya di sini ada tiga, dan semuanya ini adalah project backup daripada Binance Lab semuanya gitu. Nah, kenapa saya pilih tiga ini? Alasannya ada yang modalnya tipis ya kan, kemudian yang kedua masih bisa dijalankan gitu, dan kemungkinannya antara tahun ini ataupun di Q1 atau Q2 2025 itu projectnya akan listing gitu. Nah, so mari kita kerjakan. Yang pertama yaitu ada Ranggo. Nah, untuk teman-teman yang baru join nanti ya, silahkan langsung aja connect ke walletnya ya yang dipakai untuk dimainkan di retro gitu. Pastikan lagi ya bahwasanya ini bukan saran investasi ataupun saran apapun. Jadi kalian semuanya itu ya silakan untuk diriset agar tidak apa ya, tidak menyalahkan nanti ya, tidak menyalahkan kita bagaimana, oh kok gini, oh kok gitu ya. Karena kita juga nggak tahu ya. Namanya juga di kripto semuanya bisa terjadi gitu. Oke. Nah, untuk Ranggo ini sebenarnya ya exchange ya dia ya, exchange tetapi dia multi chain exchange. Kenapa Ranggo? Karena tergolong murah, kemudian cepat juga Ranggo ini, dan supply-nya juga dikit ya. Jadi simpelnya di sini Ranggo adalah sebuah aggregation ataupun ataupun desentralis ya, desentralis swap. Jadi untuk kita bisa melakukan pertukaran aset kripto multi chain. Jadi dimanapun itu. Jadi mulai dari layer 1 ke layer 2 ke layer 1 dan seterusnya gitu ya. Jadi ada swap, ada bridging juga gitu. Kemudian kita lihat di sini di bawah, kita akan langsung saja masuk ke roadmap-nya. Kira-kira di mana ini ya? Oke, di 2021, ini 21, 22, oke 2023, Q3, Q4 ya ini. Ya Q4 mana ini? Q oh ini di sini dia. 2024 Q3. Oke, di sini apakah ada listingnya di mana ya? Ini belum ada ya. Belum ada TGA dan listingnya masih belum belum terlihat di sini, tetapi kemungkinannya ya, kalau melihat daripada market juga sepertinya mereka akan ada di 2024 Q4 ini ya, ataupun di ini. Oh, ini dia nih. Ini token launch di 2025 ya. 2025 di Q1 atau Q2-an gitu. Ini masih belum ada ya. Oke, seperti itu untuk roadmap daripada Ranggo. Tokenomics-nya kita bisa lihat Ranggo, triggernya Ranggo. Oke, di sini masih belum ada keterangan berapa total supply-nya. Berarti masih kabar-kabar aja ya. Untuk total supply-nya itu 100 juta, kemungkinannya itu bisa berubah gitu. Nah, jadi untuk cara kita mengerjakannya itu cukup simpel ya. Kita bisa dari sini ya, dari BNB, kita bisa melakukan swap ke AVAX, ataupun ke chain lainnya gitu. Nah, cara kita agar kita lebih lebih worth it ya, itu adalah kita dengan cara melihat dulu berapa biaya yang kita perlukan ketika kita ingin melakukan bridging ataupun kita ingin melakukan swapnya gitu. Nah, kalau saya lebih mengutamakan untuk beberapa chain yang memang belum listing, seperti BES ke OP. Karena apa? Ya OP biasanya ada retronya juga ya, ada airdropnya gitu. Nah, seperti ini. Dan juga fee-nya lebih murah ya. Kalau di OP ke BES itu lebih murah gitu. Nah, ini cuma 0,04 ya dengan target profitnya gitu ya. Kalian bisa pastikan dulu berapa fee-nya gitu agar tidak boncos gitu ya. Walaupun retro itu memang ya kita harus burning fee, tetapi ya kita harus pastikan agar kita tidak terlalu membakar duit kita gitu loh ya. Jadi kita save money kita supaya lebih banyak kita gunakan untuk ke project-project lainnya juga gitu. Oke, caranya cukup seperti itu. Nah, nanti ketika kalian sudah melakukan swap ya kan, bisa ke base ataupun ke multi chain-nya gitu ya. Nah, jadi setelah kita dapat yang namanya volume, nanti kita bisa masuk ke profile. Nah, di sini di profile kita itu kita akan dapat yang namanya score. Kemudian di sini ada rank, ini ada total transaction kita ya, berapa kita interaksinya gitu di chain mana aja gitu. Nah, ini ya volume. Nah, fokus kita adalah di sini. Jadi kita fokus untuk mencari volume.
gitu ya, volume aja. Nah, untuk teman-teman mungkin yang ada masalah, "Bang, volume saya besar," ataupun, "Bang, transaksi saya banyak, tetapi kok skor saya kecil dan juga rank saya kecil." Ada yang, volumenya kecil tetapi skor dan ranknya juga banyak. Nah, itu tidak masalah ya, tunggu aja. Mungkin nanti akan ada update lagi ke depannya ya kan, seperti yang di sini your score will be update every, 24 jam. Jadi akan diupdate selama 24 jam sekali gitu. Jadi stay tune aja, nanti ketika memang sudah ada fix daripada perhitungannya mungkin nanti akan berubah gitu ya. Jadi fokus aja untuk mengerjakan volume untuk di Ranggo ini. Nah, kenapa juga kita lebih sarankan ke Ranggo, karena beberapa retro yang mungkin menggunakan yang namanya namanya poin, itu biasanya kita memang harus banyak-banyakan poin gitu ya, banyak-banyakan, apalah yang memang mereka buat agar kita itu eligible seperti scroll kemarin kan, kita harus holding berapa gitu ya, itu. Nah, kalau di sini kan skor ya, skor, di sini rank, tetapi kita juga harus mencari volume. Berapa volumenya juga kita belum tahu ya, tetapi lebih worth it-nya kenapa? Karena lebih murah gitu loh. Jadi kita nggak ada kepastian kita harus interaksi cuman di chain itu. Nah, kalau kemarin kan di scroll, Taiko, itu kan cuman kita di chain itu, sedangkan fee-nya juga lumayan ya, gitu. Jadi ini lebih lebih worth it lah gitu. Kemudian kita akan lanjut untuk ke Hanafuda. Oke. Nah, Hanafuda ini juga dari Binance Lab. Oke, Binance Lab. Simple juga kedepannya, tidak tidak sulit. Kita sign in menggunakan Google, kemudian ya kita juga udah berikan tutornya di video sebelumnya tentang Hanafuda ini. Modalnya ya mungkin $5 atau $10 aja itu bisa untuk transaksi berkali-kali ya. Karena cukup kita mungkin 0,1 atau $0,01 di ETH Base itu kita bisa untuk minting NFT-nya gitu. Jadi untuk di Hanafuda ini kita fokusnya di mint NFT-nya. Nah, spoiler juga Hanafuda ini di 2025 Q1 itu baru akan bisa untuk di-unlock ya. Jadi aset kita yang kita depositkan agar kita bisa minting NFT itu akan di-unlock, akan bisa kita tarik itu di tahun 2025 Q1 gitu. Jadi pastikan selalu untuk menggunakan dana dingin ketika mengerjakan sebuah airdrop gitu. Terutama yang memang masih long term gitu ya, mungkin masih sekitar 6 bulan, 3 bulan gitu kan ke depannya. Jadi pastikan modal juga harus diperhitungkan gitu. Jadi itu lengkap loh, garap airdrop itu harus lengkap. Jadi kita riset projectnya, kemudian apa itu keuntungan projectnya, bagaimana token itu akan dijadikan utilitas di sebuah project itu, akan digunakan sebagai apa gitu. Itu kan akan menjadi penarik daripada investor. Nah, kalau investornya nggak tertarik nanti ketika listing, ya itu berarti yang akan menjual ya cuman si si airdropper ataupun yang orang-orang udah punya tokennya. Nah, kemudian untuk yang beli ya berarti cuman market maker ataupun beberapa investor aja gitu. Makanya harganya akan ngedam gitu. Nah, ini untuk Hanafuda tampilan websitenya ini ya. Ini kita bisa rubah. Saya tetap menggunakan base ya. Kecil aja, kecil-kecil ya. Di sini ya. Nah, ya. 0,0001 ETH. Ini akan masuk ke vault ya, Hanafuda Vault untuk di lock ke Hanafudanya. Oke, di sini 0,34 ini ya. Sebenarnya bisa lebih kecil lagi bisa, nggak masalah. Itu. Jadi kita akan dilihat seperti apa ya di Hanafuda ini. Lebih banyak transaksinya gitu loh. Bukan seberapa banyak volumenya, tetapi seberapa banyak kalian melakukan transaksinya gitu. Nanti kan setelah itu kita masuk ke collection ya kan. Nah, di collection ini kita akan ambil NFT, kemudian kita ambil apa lagi ya satunya. Bentar, kita tunggu sambil kita tunggu. Nah, ini Spiring Summer ini ya. Ini NFT-nya ya. Kita cari ini gitu. Kita akan cari ini agar kita bisa minting semuanya ini agar kita eligible untuk airdrop daripada Hanafuda ini. Kenapa saya bilang kok harus minting semuanya? Karena kita menjaga agar ya apa? Agar eh, apa yang memang tax yang diberikan oleh sebuah project itu yang memang terlihat sepertinya ini harus kita kerjakan semuanya. Karena seperti ini. Ini mereka ada ini ya, ini seperti ini. Pasti kalau seperti ini, biasanya mereka akan melihat ini sebagai task utama agar kalian eligible di airdrop mereka gitu. Ya. Jadi harus harus jeli gitu loh. Melihat airdrop itu memang harus jeli. Nanti memang ke depannya finalnya memang tetap balik lagi ya sebenarnya. Oke, jadi setelah kita mempelajari semuanya, udah oke semua nih ya proyeknya gitu ya. Kemudian finalnya adalah ketika listing adalah satu yaitu total supply-nya berapa, kedua bagaimana si developer ini membagikan airdrop ke komunitasnya. Apakah ada vote yang akan dilakukan oleh komunitasnya atau tidak? Nah, jika tidak ya berarti saya akan lebih yakin untuk holding dulu
Tuh, kalau saya berani karena saya sudah melihat proyeknya bagus. Kemudian, wah, ini komunitasnya juga loyal gitu loh dan developernya juga loyal ke komunitasnya. Jadi memang saling menguntungkan gitu. Maka holdernya banyak, kemudian bayarnya banyak, ya otomatis projectnya juga tokennya akan naik harganya dan projectnya juga akan lebih banyak user yang pakai. Itu. Ya kalau mau contoh untuk airdrop yang atau projectnya nggak loyal ke komunitasnya, ada kan seperti ZK, kemudian Scroll ya kan, itu mati, ya mati karena tidak ada yang mau pakai lagi, gitu ya. Nah, contoh lain yang memang ngepam ya, seperti Notcoin, kemudian seperti Grass, itu kan nggak banyak ya kan, nggak banyak yang melakukan vote dan airdropnya tergolong banyak yang dapat lumayan, rata-rata kan 100 sampai berapa ribu itu. Itu ya, itu yang harus kita perhatikan gitu. Untuk ketika kita mengerjakan sebuah airdrop crypto. Nah, the next-nya kita ada corn ya, ataupun jagung ini. Oke, kita akan langsung saja masuk ke jagung. Nah, untuk Hanafuda tadi ya cuman seperti itu aja ya. Kita lebih banyak transaksi agar kita mendapatkan kesempatan untuk kita dapat grow untuk minting sebuah NFT-nya dan juga kita mendapatkan poin. Oke, di sini kita bisa tap account. Ini poin ya, dapat poin kita. Oke, back to dashboard. Nanti kita akan bisa juga di sini ya dapat draw Hanafuda. Jadi ada poin, ada Hanafuda hand untuk garden reward NFT. Nah, untuk garapan corn ini adalah garapan di Bitcoin ya. Nah, untuk user yang ada di Arbitrum airdrop kemarin ya, yang kalian dapat tuh, dapat airdrop di Arbitrum. Kalian bisa pakai address itu untuk login ke corn. Karena apa? Mereka memberikan airdrop juga gitu untuk user-user yang dapat airdrop di Arbitrum gitu. So silakan kalian coba cek. Nanti kalian akan dapat tuh yang namanya eh, Corn Point itu. Untuk websitenya memang tergolong berat ya, tergolong berat. Entah itu laptop saya ataupun jaringan saya ataupun memang dari websitenya itu. Tetapi kalau saya lihat dari website lain ya aman-aman saja ya, saya tidak ada masalah. Nah, untuk di Coron ini kita fokusnya ke kernel ya. Nah, seperti yang saya bilang untuk garapan seperti ada poinnya itu kita harus lebih banyak ngumpulin poinnya. Pokoknya jangan kalian anggap itu poinnya sudah banyak, kemudian kalian nggak kerjain lagi itu jangan ya. Kalau memang kalian fokus ke satu itu dan yakin ya kalian push gitu. Lebih banyak lagi pokoknya sampai dia itu end dari airdropnya. Jadi kalau udah snapshot ya udah itu titik henti kalian di sana gitu. Oke? Paham ya? Ini nanti kernel ini yang akan di convert ke token daripada corn itu. Kalau punya modal ya silahkan di deposit tuh. Nanti kalau kita deposit itu nanti akan dapat ya per $1 itu berapa ya bentar. Nah, oke, kita akan baca tentang kernel poinnya. Jadi poin daripada kernel itu kita bisa dapat dari Galse Quest, deposit, kemudian dari airdrop Arbitrum. Tuh ya. Nah, di sini ini banyak ya ini tasnya ini saya belum selesai semua nih ya. Nanti kita coba kerjakan lagi nih ya. Ini lumayan loh. Kita dapat 200.000 ini ya. Lumayan ini nanti. Kita coba nanti ke galasannya ya untuk mengerjakannya. Apa itu Corn? Corn adalah novel blockchain network built on the Arbitrum or Bitstack. Jadi pakai Arbitrum ya. Kenapa? Makanya saya bilang itu Arbitrum yang dapat airdrop Arbitrum dapat Corn kernel itu lebih banyak ya karena ya memang mereka ekosistem daripada Arbitrum juga gitu. Fokusnya tapi di Bitcoin ya gitu. Nah, ini kernel ya. Jadi sini deposit aset. Jadi user dapat satu kernel itu per $1 deposit setiap 210 menit gitu. Jadi ketika kita deposit holding ya, $1 itu akan dikasih satu kernel itu selama 210 menit gitu. Per 210 menit kita holding $1, kita akan dapat satu kernel gitu.
Nah, kemudian kalau kita depositnya pakai BTCN, terus ini ya ini banyak ya, itu dapat multiplier 1,5. Jadi mungkin dalam 210 ini kan kita dapat 1. Berarti kalau dikali 1,5 berarti kita dapat 2,5-an gitu. Itu ya, gengs. Nah, kalian bisa baca-baca untuk Coron ini. Jadi mungkin saya kira cukup sekian ya untuk update-nya tentang airdrop retro yang worth it untuk dikerjakan untuk persiapan di tahun 2025 ini gitu. 3 ini dulu, nanti mungkin kedepannya kita akan coba update tentang testnetnya dulu, habis itu kita akan list lagi tentang airdrop retronya gitu. Nah, untuk yang gratisan kan udah banyak tuh ya, ini kita masuk ke retro juga gitu, dan juga testnetnya. Untuk spoilernya testnet ya ada di Unichan ya, itu juga bagus. Jadi ada beberapa yang lainnya juga gitu. Oke, thank you untuk supportnya teman-teman semua, dan forget to subscribe, like video ini, komen, dan share kepada teman-teman kalian semua. Thank you and see you.